Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, Mengapa Saya Mau Berdebat dengan Domitan dan apa yang saya baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas Terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak-agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu. Satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman merasa, oh ini ya cuman komentar doang lah, atau apa. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya ada dua orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri, cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma, gue cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat, istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kita ketahui bersama baru saja terjadi debat antara Kodonditan dan juga Pendeta Esra Soru didampingi oleh Pendeta Budi Asali. Kita tahu masing-masing pihak mengklaim pihaknya yang menang. Baik pihak Kodondi mengklaim bahwa dia berhasil meng-KO-kan Pendeta Budi Asali sekali lagi beserta Pendeta Esra Soru. Begitu juga dari pihak yang mewakili Kristen. Pendeta Budi Asali dan Esra Soru mengklaim bahwa mereka menang telak. Klaimnya seperti itu, teman-teman. Bahkan Pendeta Budi Asali tidak segan-segan mengatakan bahwa dia yang menang. Dia yang menang, menurut Pendeta Budi Asali. Kalau berdasarkan klaim, semua pihak mengklaim dirinya yang menang. Kalau cuman klaim, tetapi perlu pembuktian, perlu melihat hasilnya, kan begitu. Kita bisa lihat, pihak Muslim semua kompak mengatakan Kodondi menang. Tetapi di pihak Kristen, mengapa banyak sekali dari internal Kristen sendiri, baik Laskar Polycarpus maupun Polycarpusnya, itu mengatakan bahwa Budi Asali dan Esra Soru itu memalukan. Hanya mempermalukan kekristenan. Tolol, bodoh. Cacian demi cacian dilontarkan oleh para Polycarpus kepada mereka dua. Artinya apa? Artinya dari internal Kristen sendiri mengakui bahwa Pendeta Esra Soru dan Budi Asali kalah. Kalah. Mereka hanya menghibur diri dengan bilang menang. Tetapi teman mereka sendiri mengatakan itu kalah. Walaupun ya, kita akan lihat bahwa Esra Soru pasti akan ngeles dengan mengatakan, ini kan pendeta-pendeta yang iri hati. Ini kan Polycarpus iri dengan mereka yang dianggap bahwa mereka ini lebih senior, ya, lebih hebat, pelayanannya lebih banyak, jemaatnya lebih banyak, dan sebagainya. Tetapi semua, kita bisa lihat bahwa mereka itu masih berantem. Artinya mereka harusnya sadar gitu. Pendeta Buas dan Esra Soru harusnya sadar bahwa ternyata mereka itu kalah. Mereka ini kan mimpi mereka menang. Dan saudara-saudaranya sudah coba bangunkan nih. Udah coba bangunkan mereka dari mimpi untuk mengakui bahwa mereka kalah. Tetapi mereka, ya udah tidur terlalu pulas mungkin. Tidurnya udah terlalu lama, sampai nggak sadar bahwa mereka itu udah babak belur sekali. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka dihina, dihujat. Dan itu yang menghujat adalah kalangan sendiri. Itu udah bukti nyata bahwa kalian kalah, teman-teman. Betul tidak? Itu udah bukti nyata. Apalagi yang mau kalian sanksikan? Bahkan dari debat kalian di luar sana itu, banyak sekali orang-orang yang memutuskan mualaf. Banyak orang yang mutusin bahwa, udahlah, pindah aja ke Islam. Lebih benar gitu kan. Dan kita coba dengar ya, ini pengakuan dari mereka yang dihujat oleh sesama mereka, ya, pengakuan dari Esra Soru maupun Budi Asali, dan dibenarkan oleh Tan Paragi ya, dibenarkan juga oleh Tan Paragi. Oke, kita coba dengar.
Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal. Masih ada hubungannya dengan perdebatan kemarin antara saya dan Pendeta Budia Salim melawan Rolitan dan Umar. Nah, pada waktu saya melihat beberapa komentar di dalam YouTube maupun juga Facebook ya, atau juga setelah dipotong masuk ke TikTok juga saya melihat di sana. Ada cukup banyak orang yang mengomentari perdebatan itu dan mereka menyesalkan mengapa saya mau meladeni orang-orang seperti Donitan dan Umar di dalam perdebatan itu yang jelas-jelas tidak berilmu yang cukup. Ya. Ada yang bahkan sangat menyatakan sangat kecewa dengan pendeta Islam. Kenapa mau meladeni orang seperti itu? Ada juga yang menganggap bahwa Pak Islam telah menurunkan nilainya sedemikian rupa, menurunkan kualitas sedemikian rupa hanya untuk menghadapi orang semacam Donitan dan Umar. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah buang-buang waktu saja menghadapi orang semacam itu. Nah, mungkin pertama-tama saudara perlu menyadari apa sebenarnya tujuan saya. Saya berkali-kali melakukan debat dan pandangan seperti itu memang selalu ada. Ya, saya hargai, apalagi datang dari saudara-saudara Kristen yang saya tahu juga bahwa itu disampaikan dengan tulus. Hanya mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena bagi saya itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya, memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, oh ya dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Ya. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya. Mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain atau kepercayaan orang lain atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya. Tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donitan yang memberikan tantangan tentang hal itu, yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donitan dan Umar bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen.
yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban, memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus itu bukan sebuah kesalahan tafsir. Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Nah, sekarang gini, terkait dengan tujuan ini, dianggap buang waktu kek atau tidak level kek atau bagaimana. Memang saya juga tahu tidak level. Tapi, kenapa saya mau? Saya melakukan debat itu bukan untuk diri saya. Dan saya mau melakukan debat itu juga bukan untuk lawan debat saya dalam hal ini adalah Donditan maupun juga umat. Bukan. Memang saya berusaha memberitakan Injil juga kepada orang-orang lain yang ada di situ, baik Kristen maupun juga Islam. Saya juga beritakan ini. Soal ada hasil atau tidak itu kan bukan urusan saya. Kan saya hanya memberitakan Injil, toh pertobatan itu datang dari Tuhan. Nah, tapi sebenarnya, sekali lagi ya, saya melakukannya bukan demi diri saya, atau bukan untuk mereka, lawan debat saya, yang ya secara manusia memang bebal, mau dikasih pengertian bagaimanapun juga sulit. Tapi sebenarnya, sasaran utama dari apa yang saya lakukan, atau perdebatan yang saya lakukan justru adalah memperkuat iman orang-orang Kristen sendiri. Ya, kayak debat kemarin ya, saya nggak ngerti ada orang-orang yang banyak lah ya, termasuk King Gajas, mengatakan ini buang-buang waktu sia-sia. Dia memang mengatakan bahwa kami menang, memang jelas. Tapi dia tetap mengatakan itu perdebatan yang sia-sia. Nggak level. Nggak sedikit pun, nggak ada satu kata pun dia mengatakan tentang penginjilan. Padahal itu merupakan tujuan utama dari saya setidaknya. Dan waktu saya diskusi dengan Isra, satu hari sebelum debat itu, malam itu, yang menyebabkan kelas terbayar saya liburkan itu, kami mendiskusikan strateginya, bukan untuk menjawab argumentasi saja, tapi bagaimana atau di mana atau kapan atau bagaimana atau nginjilnya atau di mana. Nah, kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, kan konyol. Belum lagi di Yohanes si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ, orang idiotnya tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Dan kalau mengapa saya tidak keluar saja? Saya tidak keluar karena saya kepingin melihat soal orang syahadat itu gimana modelnya. Saya belum pernah tahu soal hidup saya. Ya, shalom teman-teman semua. Seperti kita lihat ya, barusan itu adalah curhatan dari Pak Esra Soru dan dari Pak Budi Asali yang barusan sudah debat dengan Donditan dan kroco-kroconya ya. Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, mengapa saya mau berdebat dengan Donditan dan apa ini tinggal baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak-agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu. Satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman
merasa, oh ini ya cuman komentar doang lah, atau apa. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya ada 2 orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri, cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma, gue cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat, istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Nah, saya sendiri juga di kolom komentar di channel saya juga banyak yang seperti tadi Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru yang bilang, oh tanpa lagi sih ngapain begini, kan Mari ngapain sebegitu. Ya sudah, kalau saya bilang cuman ya udah, kalau lu nggak suka ya nggak usah nonton, selesai gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang istilahnya Pak Budi seperti Pak Budi dan Pak Esra gitu sudah meluangkan waktu, sudah mempersiapkan dan lain-lain dengan serius, tapi dapat komentar seperti itu menyakitkan buat mereka. Itu yang mau kita bahas ya. Jadi pertama, saya harap teman-teman hati-hati dalam berkomentar terhadap siapapun juga, karena itu bisa berdampak sangat parah. Nah, yang paling parah ya ini ya, ini di Korea ya, artis yang bunuh diri karena komentar-komentar, dapat komentar nyinyir. Nah, ini Gohara bunuh diri, bagaimana komentar jahat netizen bisa membunuh. Nah, saya cukup yakin teman-teman tidak mau membunuh orang karena komentar. Jadi sekali lagi hati-hati dalam berkomentar ya. Termasuk saya mau ngomongin buat teman kita sendiri, Pak Rudiones dan juga Pak Deki Ngadas, hati-hati kalau berbicara. Mungkin buat kalian ya itu sudah biasa, kadang-kadang bilang orang bego, tolol, dan lain-lain. Nah, itu buat teman-teman kalian mungkin biasa, tapi buat orang yang mendengarkan itu sangat menyakitkan. Nah, ini Pak Budi sampai bilang balik nih ya, Rudi idiot Yohanes. Jadi ini adalah respon ya, jadi saling ngata-ngatain. Dan ini kan jadi konyol ya teman-teman ya, sesama Kristen seperti ini menyedihkan dan ya saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Ini dua-duanya empat-empatnya teman semua, teman saya semua ya, tapi cuman gara-gara ngomongan-ngomongan begini, ngomongan-ngomongan tidak berguna gitu ya, cuman nyakit-nyakitin doang ya. Oke. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Iya, kalian sudah dengar ya. Mereka aja curhat bahwa mereka dihujat. Itu udah clear bahwa mereka yang babak belur. Apalagi, teman-teman, coba saya tanya, apalagi? Apalagi yang kalian ragukan bahwa mereka ini babak belur? Bagi teman-teman Kristen yang mungkin mendukung Esra Soru dan Buas, terimalah fakta bahwa mereka dua babak belur. Terima fakta tersebut. Ya, suka tidak suka itulah kenyataannya. Dan kalian bisa lihat ya bahwa Tan Paragi juga ikut komentar. Tan Paragi ini dianggap kayak senior lah. Senior di antara para Polikardus. Jadi dia ini salah satu Polikardus awal, generasi 1. Kalau channelnya ini udah channel kedua ya. Channel pertamanya sudah dimusnahkan oleh YouTube karena isi channelnya terlalu banyak hoax dan tipuan. Ini channel kedua, dan dia adalah biang kerok dari diskusi lintas agama ini yang kasar. Yang kasar tuh kerjaan dia. Effendi Usman, Fatimah Sedekah, itu orang-orang ciptaan dia. Termasuk pendeta Yusuf Manubulu. Itu ciptaan dia. Tanpa lagi yang menciptakan Yusuf Manubulu. Dan kalian bisa lihat judulnya, Esra Soru dan Budi Asali malah dihujat orang Kristen.
ini fakta bahwa dia dihujat oleh orang Kristen. Kalau menang debat, ini klaim. Betul tidak? Kalau menang debatnya kan ini klaim. Siapa yang menentukan siapa yang menang? Coba saya tanya, siapa? Kan nggak pakai wasit, nggak pakai juri, karena tujuannya itu adalah edukasi. Tujuannya edukasi. Kecuali pakai juri, wasit gitu kan, ada barometernya untuk menentukan siapa menang. Itu oke. Tapi dihujat ini fakta. Diakui oleh Tan Paragi dan teman-teman Kristen lainnya bahwa kedua orang ini, Ezra Soru dan Budi Asali, itu dihujat. Artinya apa? Ada sesuatu dong. Kan nggak mungkin orang-orang Kristen di luar sana menghujat kedua pendeta ini kalau kedua pendeta ini nggak buat salah. Betul tidak? Orang itu bisa dihujat, dihina, karena ada sesuatu. Ada sesuatu nih, baru mereka kena hujat. Sesuatunya ini apa? Menurut pandangan dari teman-teman yang menghujat dia, itu mereka dua sudah mempermalukan kekristenan. Kenapa mempermalukan? Karena mereka babak belur. Karena babak belur, itu membuat mereka dihujat. Kalau mereka penampilannya bagus, orang juga akan hargai. Betul tidak? Bahkan kalau kalah sekalipun, tapi kalahnya itu dengan gemilang, orang mungkin akan puji. Nah, contoh Indonesia kemarin. Timnas U23 kita memang kalah dari Uzbekistan. Kalah ya. Tetapi kita standing applause untuk timnas kita, karena mereka sudah memberikan penampilan terbaik. Walaupun kalah itu masih diakui gitu, masih dipuji. Kalau ini ngeklaim menang tapi dihina, itu lebih memalukan. Itu lebih memalukan. Udah kalah dihina lagi, dihujat lagi. Waduh, paling sedih teman-teman. Ini mirip dengan kasus timnas Korea dulu teman-teman. Saat Sintayong masih melatih timnas Korea, pulang ke Korea itu kena lempar. Kalau tidak salah itu 2018 punya Piala Dunia. Pulang-pulang dilempar telur. Udah kalah, pulang-pulang dihina, dihujat, dilempari lagi. Seperti inilah Ezra Soru. Walaupun kalian mengatakan kalian menang, tapi kalian dihujat. Artinya kalian itu udah kalah. Di mata penonton kalian, di mata orang Kristen kalian kalah. Karena tujuan kita debat, diskusi ini kan untuk mengedukasi penonton. Kalau penonton yang bilang kalian kalah, ya sudah. Itulah faktanya. Karena yang jadi wasit kan penonton. Yang jadi wasit, jadi juri kan penonton. Betul tidak, teman-teman? Yang jadi hakim mereka. Ya sudahlah. Bahkan Tan Paragi itu takut. Takut kedua orang ini berpotensi untuk bunuh diri. Berpotensi untuk bunuh diri. Saking babak belurnya. Itu bukan kalimat yang biasa, teman-teman. Ada ketakutan yang begitu besar bahwa mereka bisa bunuh diri karena mereka tidak bisa terima keluarga sendiri menghujat mereka. Kalian bisa rasakan ya, kalian lagi misalnya hancur nih, kena pecat, banyak masalah, ditagih hutang sana-sini, teman-teman meninggalkan dia, teman-temannya bilang, wah udah habis kau, mampus, itulah kau selama ini bandel, nggak mau dengar nasihat. Itu dari luar. Begitu pulang ke rumah, istrinya pun hujat dia, kau suami tak berguna. Istrinya hina dia, orang tuanya juga hina dia. Itulah kamu, jadi anak bandel. Udah dibilangin jangan begitu, jangan begini. Kamu lakukan, itulah hancur kau kan? Kalian bisa rasakan tuh penderitaannya. Bertubi-tubi datang. Dari manapun datang menyerang dia. Waduh, itu stres teman-teman. Itulah kenapa Tan Paragi sampai bilang, ini bisa jadi bunuh diri nanti. Berpotensi untuk bunuh diri. Jangan sampai ya, gara-gara hinaan kalian, kedua pendeta ini bunuh diri. Itu mau di mana taruh mukanya gitu. Bunuh diri itu dosa yang tidak terampuni, teman-teman. Kalau di agama Islam ya, kalau nggak salah Kristen juga sama. Gitu. Di agama Kristen juga, bunuh diri itu tidak terampuni dosanya. Menyakiti diri itu tak terampuni. Kalau sampai dua pendeta ini bunuh diri, siapa tanggung jawab nih? Bahaya, teman-teman. Jangan sampai nanti disalahkan lagi kok Dondi. Ini Donditan nih biang keroknya. Gara-gara dia lah pendeta buas sampai seperti ini. Padahal tuh karena omongan kalian. Omongan kalian. Mereka dua sudah memberikan yang terbaik. Mereka dua sudah berusaha. Walaupun ya endingnya tetap kalah. Mau gimana? Terlalu tangguh. Yang pertama. Terus yang kedua memang faktanya. Ya itu nubuatan bukan untuk Yesus. Untuk Mesias iya. Betul tidak? Yang nulis Yahudi. Terus kalian yang nafsirkan
Itu untuk siapa? Ini kan lucu. Betul tidak? Jadi gini, ibaratnya teman-teman. Ada orang buat puisi cinta nih. Ada orang buat puisi cinta. Ya, tapi dia nggak sebut ya nama di dalam puisi tersebut. Dia cuma puji. Wanita ini cantiknya minta ampun. Seperti bunga mawar yang mekar, begini, begitu. Oke? Ada puisi seperti itu. Terus, teman kita ini, si Kristen, ngeklaim ya bahwa bunga mawar tersebut yang disebut di dalam puisi tersebut untuk dia. Ini puisi untuk saya ini, puisi untuk saya gitu kan. Lihat nih puisi ini. Kita lihat ini dari luar. Loh, kok untuk kamu? Perasaan bukan untuk kamu gitu. Karena yang buat puisi misalnya namanya Rudy. Si Rudy saja sama si Kristen ini nggak dekat. Nggak dekat gitu. Kenapa si Rudy dibilang buat puisi untuk si Kristen? Kan nggak mungkin gitu. Nggak masuk akal. Kalau kita lihat. Terus kita tanya lah sama si Rudy. Ini puisi untuk siapa? Ya, untuk siapa ini puisi? Baru dia bilang, oh ini untuk Ayu. Untuk Ayu misalnya. Bukan untuk si Kristen ini. Tapi Kristen ngotot, ini untuk dia. Untuk dia gitu. Padahal dia copy puisinya orang. Dia copy puisinya orang. Dia bilang ini untuk dia. Kan konyol gitu. Kalau mau tahu itu untuk siapa, ya tanyalah sama yang nulis. Betul tidak? Nanyalah yang sama membuat nubuatan tersebut. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi udah bilang mereka masih nunggu Mesias. Mesiasnya belum datang. Ya, jadi perempuan yang disebut itu, yang disebut Mawar itu belum datang. Bukan kamu. Kamu ini kan nggak tahu diri, ngeklaim sendiri gitu. Ngeklaim sendiri memaksakan kehendak sendiri. Inilah lucunya. Jadi nggak mungkin kamu bisa menang debat. Itu nggak mungkin. Karena kamu cuma klaim sepihak. Kamu cuma klaim sepihak selalu gitu. Diskusi menang ngeklaim sendiri. Nubuatan itu pun kalian klaim buat Yesus. Yesus saja pun nggak pernah bilang itu nubuatan untuk dia. Pernah nggak Yesus bilang, sayalah ya orang yang ditunggu-tunggu, sayalah Mesias gitu. Nggak ada. Kalian yang cocok logi terus. Sesuka hati kalian mengatakan nubuatan itu untuk Yesus. Mesias itu, koy. Mesias itu banyak. Dan Mesias itu manusia ya, sekali lagi. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Pengertian juru selamat orang Yahudi sama juru selamatnya orang Kristen beda. Jadi Mesias itu adalah seseorang yang memang punya posisi sangat penting. Ya, sangat penting gitu. Tapi dia ya bukan Allah itu sendiri. Bukan. Kalau, aduh udahlah, kalau teman-teman sebelah ini kan comot-comot. Sebenarnya ya orang Kristen itu harusnya belajar dari orang Yahudi lah. Tanya, kalau memang itu bukan Yesus ya udah selesai gitu, ngapain gitu. Jadi orang Kristen itu, ya mohon maaf ini saya katakan ya, orang Kristen itu kan akarnya Yahudi. Akarnya itu Yahudi, fondasinya itu Yahudi. Sedangkan Yahudinya aja nggak akui gitu, nggak akui gitu. Jadi orang Kristen kemana-mana bilang gini, saya anaknya Yahudi. Betul tidak? Ini sama kayak orang ngeklaim, bapaknya tuh misalnya yang punya toko ini. Ya, toko Ready misalnya. Saya ini anaknya pemilik toko Ready. Saya ini pemilik toko Ready yang akan saya wariskan nanti. Dia mewarisi toko Ready dari Pak Ready gitu. Begitu orang nanya sama Pak Ready-nya gitu, Pak, itu bocah yang nama Kristen itu jalan-jalan bilang dia anak bapak, benar nggak? Enggak, dia bilang. Entah siapa dia tuh, ngeklaim jadi anak aja gitu. Sembarangan. Menurut kalian siapa yang bisa dipercaya? Si anak ini yang keliling-keliling ngeklaim atau Pak Ready-nya yang memang bilang itu bukan anak dia, cuman asal ngomong. Jadi sebenarnya agama Kristen ini kan agama yang ya berasal dari Yahudi gitu kan. Kalau akarnya saja nggak mengakui dia, ngapain juga kalian di luar sana yang mengakui dia? Ini aneh gitu. Kadang-kadang saya lihat ya teman-teman di luar sana itu mengakui bahwa Kristen itu adalah gini. Ngapain gitu? Ngapain? Toh mereka ngeklaim dari Yahudi aja nggak terima mereka kok. Datang kalian pergi terima mereka, kan aneh gitu. Jadi kembalilah, kalau saya bilang kembalilah, ya supaya kalian jangan tersesat terlalu jauh. Jadi pelajari balik, kalau Pak Cihan Bancai bilang review ulang gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Dan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung. Sekali lagi saya ingatkan ya, channel ini adalah channel yang akan kita aktifkan kembali untuk podcast. Jadi ini Sambari Studio kita siapkan, ya, karena studionya baru serah terima kunci hari ini. Hari ini tanggal 2 baru serah terima kunci. Terus kita juga mau siapin semua, ya, mau siapin semua, dan ya banyak hal lah yang harus kita siapkan. Nanti begitu selesai studionya, channel ini akan kita pakai untuk podcast kisah-kisah hijrah, kisah-kisah mualaf teman-teman, ya, sisi lain dari teman-teman. Jadi channel ini akan lebih aktif lagi, dan itu open cam ya. Bagi teman-teman kan bilang, Bang, itu nggak open cam gitu, ngapain ada studio gitu? Kita akan open cam. Kita akan open cam, cuman bedanya saya pakai topeng. Hostnya pakai topeng, jadi ciri khasnya adalah hostnya pakai topeng. Ya, mohon maaf. Kita tetap dengan ciri khas itu, dan ya semoga channel ini bisa memberi manfaat. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa diaktifkan loncengnya, di-subscribe, dan didukung dengan cara share ke semua sosial media. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.